Lur, jadi hasil akhirnya seperti ini lur ya. Stand bor tangan untuk mata bor bobok kayu. Oke, langsung kita tes lur ya. Jadi hasilnya langsung kotak lur ya. Jadi nggak ribet-ribet menggunakan pahat patah kayu. Oke, langsung aja gimana caranya? Ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lur ya, anak desa. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya lur. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tutorial ya, ataupun cara pembuatan stand atau pegangan bor tangan ini menjadi bobok kayu, mata bor bobok kayu. Seperti ini lur ya. Jadi mata bor bobok kayu itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini lur. Nah, ini merek Fujiyama 3/8 in atau 9,5 mili. Jadi bentuknya itu mata bor bobok kayu itu seperti ini bentuknya lur ya. Nah, ini saya beli harganya 50 ribuan saja lur ya. Oke, jadi kita tancapkan seperti ini. Kalau tidak dikasih pegangan ya ini nggak bisa lur ya, karena harus ada pegangannya yang ini. Oke, untuk cara pembuatannya ya mohon maaf tidak saya videokan karena terlalu lama lur ya, tapi lain waktu insya Allah saya buatkan lagi lur untuk pembuatan. Jadi gini lur, ini baru selesai saya las lur ya, dan di sini masih belum saya haluskan juga. Caranya nanti bahannya seperti ini lur ya. Yang ini tuh besi, saya ukur dulu 21 mili, OD nya 21 mili atau diameter luarnya ini 21 mili dan diameter dalamnya itu 19 mili lur ya. Jadi harus sesuai pada bagian OD atau diameter luar dari mata bobok kayunya. Diameter luar mata bobok kayunya ini 19 mili lur ya, 19 mili. Jadi harus sesuai. Awalnya ini 18 mili lur ya. Kalau OD 19 mili itu susah, jadi kita harus diamplas dulu. Kalau punya bubut ya dibubut gitu aja lur ya. Kalau nggak punya ya pakai amplas dikit-dikit untuk menjadi ID 19 mili atau diameter dalam 19 mili. Nanti panjangnya dari sini ke sini lur ya, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini itu panjangnya kalau bisa ini lebih panjang dari ini lur ya. Ini panjangnya cuma 3 cm ya. 3 cm 2 mili itu apa ini jelas. Nah, ini bentar. Nah, usahakan 5 cm lur. Kalau 5 cm itu makin bagus dan kuat. Kalau kayak gini pun juga bagus. Ketebalan besinya ini 3 mili lur. Ketebalan besinya 3 mili ya. Itu 3 mili. Ini pakai plat juga, pakai plat tebalnya juga 3 mili lur ya. Lah ini 3 mili, ini baterainya habis lur. Ini tebalnya kalau ini 2 mili setengah, nggak ada 3 mili. Ini pakai pipa besi dan ini pakai plat besi. Pipa besi juga bisa nanti dipotong baru dibuat plat kayak gini lur ya. Untuk pegangannya itu terserah. Ini saya besi menggunakan besi 19 mili ya, OD 19 atau diameter luar 19. Ini ketebalannya 2 mili besinya. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti yang ini itu awalnya pipa kayak gini lur, awalnya pipa. Setelah itu dikasih baut, dilas dulu bautnya. Setelah bautnya dilas baru dipotong ya, dipotong tengahnya itu dipotong nanti. Dan tampilannya akhirnya seperti ini. Langsung aja saya ukur lur ya, saya ukur panjangnya. Ini pegangannya saya buat 11 cm dan panjang dari sini ya, dari atas sini, dari ujung sini sampai ke ujung sini itu panjangnya, nah ini loh,
16 cm lur ya. Lah ini sampai sini ini 15 cm setengah ya, 15 cm setengah. Terus untuk lebarnya, panjang lebar sini ke sini itu, nah ini kalian catat aja 4 cm, 4,7 atau 5 cm lur ya. Jadi enak 5 cm lur ya. Untuk lebar sini ke sini itu 5 cm, dengan panjang sini ke sini itu 16 cm atau 15 cm setengah. Ini nah ini 15 cm setengah. Terus nanti tebalnya ini jangan terlalu tebal lur ya. Kalau terlalu panjang itu nanti di bornya itu nyangkut lur ya, atau enggak pas. Jadi nanti lebarnya ini 2 cm saja, 2 cm atau 1,8 lah. Nah ini 1,5 nggak apa-apa lur. Nah ini 1,7 itu nggak apa, 1,5 cm makin bagus lur ya. Untuk lebar dari klem ya, klem yang atau yang nyatok pada kepala bornya ya, bornya sini. Terus lebarnya ini ya sesuai selera masing-masing lur ya, sesuai selera. Ini lebarnya saya buat 2 cm saja, 3 cm juga bisa, 2 cm juga kuat lur, karena ini juga besinya 3 mili lur ya. Ini nanti saya tinggal saya perhalus ya. Ini las-lasannya kayak gini, mateng lur ya. Kalau las-lasannya nggak kuat ya mudah patah lur. Nanti tinggal di amplas saja, digerenda, setelah itu dicat biar tampilannya bagus. Jadi hasil lasannya seperti ini lur. Oke, biar kuat. Oke, langsung aja kita rakit ke pada bornya ya lur. Langsung kita pasang ke bornya dan langsung aja kita uji coba. Kalau video ini bermanfaat, subscribe dan loncengnya lur ya. Oke, kalau mau pesan monggo lur, gak apa-apa saya buatkan kalau ada yang minat. Kalau buat sendiri ya caranya seperti itu lur ya, buat aja seperti ini. Kalau tukang las sudah paham, lihat kayak gini aja sudah paham lur. Oke, langsung aja kita pasang kayak gini lur ya, masangnya kayak gini lur. Ini masangnya lur ya. Ini kita kendorkan dulu. Yang ini kita kasih baut 6 M6 lur, atau baut berapa ini? 10. Langsung kita pasangkan seperti ini. Nanti usahakan dikencangkan di bagian kepala bornya, ini kita kencangkan dulu ya untuk ujung lah ini, yang ini. Jadi ini kita kencangkan dulu biar hasilnya nanti presisi lur. Tuh. Oke, yang ini kita luruskan lur ya, jangan miring kayak gini, berarti harus kita luruskan seperti ini. Nah, ini. Nah, ini yang perlu diketahui, kalau masang mata bor bubuk kayu, yang ujung sini lur ya, yang ujung sini itu jangan sampai keluar seperti ini. Jadi harus press. Lah, harus press seperti ini lur. Bentar lur. Nah, ini kita kencangkan dulu. Oke, jadi tampilan seperti ini lor ya. Ini sudah saya kencangkan, dan sekarang yang ini kita luruskan, jangan sampai miring kayak gini. Yang ini kita preskan, jangan seperti ini lor ya, harus press, mentok. Nah, mentok seperti ini. Sekiranya lurus sama ini lurus, red. Nah, ini lurus lor ya. Baru kita kencangkan bagian sini lor. Oke, sekarang sudah kenyang. Kalau sudah kencang lur ya, kita tes langsung. Oke, seperti itu. Hasil akhirnya seperti ini lur. Tinggal kita rapikan dan kita cat, itu sudah bagus. Langsung aja kita tes lur ya. Ke kayu ini lur ya, kita ke kayu. Bentar lur, ini harus diinjak lur ya, diinjak-injak.
harus pakai tenaga lur. Jadi hasilnya itu seperti ini lor ya, jadi langsung rapi, tinggal kedalamannya tuh berapa senti, terus itu aja lor ya. Jadi ya harus pakai tenaga lor ya, namanya nggak ada bor duduknya. Kalau pakai bor duduk ya makin recommended, kalau menggunakan mesin bobok ya makin recommended, nggak perlu ngotot-ngotot lor ya. Namanya pakai bor tangan ya harus ngotot ditekan lor ya, biar nancep, dan usahakan mata pisaunya, mata boboknya ini benar-benar tajam biar hasilnya itu makin bagus. Ini kurang tajam lor, ini kurang tajam karena sudah lama, jadi kurang begitu tajam lor ya mata pisaunya. Kalau tajam itu enak lor, curut seperti itu lor ya. Oke lor, jadi itu saja dari sedikit review ya, atau tes stand bobok kayu pada bor tangan. Cara buatnya itu seperti tadi. Yang ingin buat ya mohon maaf tidak saya videokan mulai dari awal pemotongan besi sampai pengelasan, terus tidak saya videokan, coba langsung jadi ya saya videokan lur ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau tanya-tanya atau masih bingung tentang ukurannya atau tentang pembuatannya, bisa langsung ditanyakan sepuasnya di kolom komentar. Jika ingin membuatkan atau pesan istilahnya lur, bisa langsung hubungi kontak WA saya taruh di deskripsi. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe dan loncengnya ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.